Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Puspita dengan NIM akhir 270 ingin dari Hukum Ekonomi Syariah ingin menjelaskan mengenai konsep wakalah dan kafalah. Untuk konsep wakalah dan kafalah ini nanti akan dijelaskan secara rinci dan mendetail. Untuk lebih lengkapnya langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian wakalah dan kafalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain. Jadi kesimpulannya wakalah itu yaitu suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya kepada orang lain atau al-wakil untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya. Dari hak jenis pekerjaan ini yang bisa digantikan atau namanya itu nakabalu an-niyabah adalah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa masih hidup. Kemudian kafalah. Kafalah ini artinya jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak yang memberikan utang untuk memenuhi kewajiban pihak yang berutang atau yang ditanggung makful anhu. Nah, itu tadi pengertian dari wakalah dan kafalah. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum wakalah dan kafalah ini ada yang pertama ada Al-Kahfi ayat 19 yaitu waqada a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika bahasnahum tasya'alu bainahum qala qailum manahum kam labistum qalu labisnau yauman au ba'da yaumin qalu rabbukum a'lahum bima labisutum fabahasu ahadzakum biwarikikum hadihi illal madinati falyanfur ayyuha ajqa tohaman fal ya'tikum birizqin mandu walu yata la tof wala tushir sirona bikum ahadan. Kemudian nomor 2 ada hadis bahwasannya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor kepada untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Haris. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ijma itu cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut ta'awun atau tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut jenis ta'awun atau tolong menolong atas kebaikan dan takwa yang disebut dengan imunah. Kemudian dasar hukum kafalah ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qalu nafaqidu suwa'am malidhi waliman ja'a bihi hi'lu fa bafirin wa anna bihi ra'in zaimun. Artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Hal ini dalam surat Yusuf ayat 72. Kemudian ada rukun wakalah. Rukun wakalah itu ada yang pertama ada orang yang mewakilkan atau mewakil. Syaratnya orang yang memiliki benda.
Terus yang kedua ada wakil. Wakil itu adalah orang yang mewakili. Syaratnya ialah orang yang berakal. Kemudian kalau rukun kafalah itu ada 4. Yang pertama zigot kafalah. Zigot kafalah itu bisa disebut dengan ijab kabul. Yang kedua ada makful bih. Makful bih nama lainnya objek tanggungan. Yang ketiga kafil, artinya penjamin. Dan yang keempat makful lahu, penjamin tidak tanggungan. Kemudian jenis-jenis kafalah. Jenis-jenis kafalah ini ada kafalah bi'anaf, yaitu suatu bentuk jaminan diri atau personal keguruan dari seseorang yang menjamin atau disebut dengan kafil. Terus ada kafalah bi'almal, yaitu adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang penjamin atau kafil dengan melakukan pembayaran atau pemenuhan yang berupa harta atau dengan pelunasan hutang orang lain. Kemudian ada kafalah bi'al taslim, yaitu kafalah mengenai adanya jaminan yang telah diberikan untuk menjamin kembalinya suatu barang yang disewakan ketika waktu yang telah ditentukan untuk menyewa telah habis atau waktunya itu telah berakhir. Kemudian jenis-jenis dari wakalah yaitu al-wakalah atau al-qashoh, yaitu artinya wakalah ini menjelaskan tentang prosesi pendelegasian wewenang yang akan menggantikan posisi suatu pekerjaan yang bersifat spesifik. Kemudian ada al-wakalah al-amah, yaitu wakalah ini menjelaskan bahwa dalam proses delegasi terkait suatu wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi tertentu. Kemudian ada al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mulaqah. Itu menjelaskan bahwa sebuah akad dan adanya tindakan yang dilakukan oleh si wakil tersebut dibatasi oleh syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian terima kasih. Hanya hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.